Oke, selanjutnya kita membahas Parmenides ya. Ada ungkapan yang paling menarik dari Parmenides adalah bahwa dia mengatakan alam semesta ini sebenarnya diam, tidak ada pergerakan. Semuanya diam, berbanding terbalik dengan Heraklitos yang sebelumnya kita bahas, yang sehingga dia menyebut bahwa inti bumi ini adalah api. Api yang dimaksud bukan matahari gitu, tetapi pada setiap benda itu memiliki api, sehingga pergerakan itu selalu dinamis gitu. Kenapa ada benda semakin menua, ada benda yang dulunya bagus kemudian sekarang rusak, itu karena ada pergerakan di sana. Itu kata Heraklitos. Tapi Parmenides menolak hal itu karena dia beranggapan bahwa sebenarnya tidak ada pergerakan, yang ada hanyalah diam. Kenapa begitu katanya? Karena dia menolak ruang kosong. Kalau Parmenides menyebut bahwa ruang kosong itulah yang memungkinkan pergerakan itu terjadi, maka dalil ruang kosongnya apa? Itu yang dipertanyakan oleh Parmenides. Karena Heraklitos tidak menyampaikan dalil itu, maka dia menolak dengan keras ya bahwa tidak ada ruang kosong itu. Oleh karena tidak ada ruang kosong, maka tidak ada gerak gitu. Yang ada itu hanyalah diam gitu. Parmenides menentang perubahan yang terus-menerus, apalagi kesatuan kontradiksi yang disampaikan oleh Heraklitos. Segalanya hanyalah ada yang tetap, satu dan tidak berubah. Rumusnya, yang ada itu ada yang tidak ada. Yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada. Gitu ya, pelan-pelan gitu. Jadi yang ada itu ada, yang tidak ada ya tidak ada. Berbeda dengan Heraklitos, yang kemarin itu ada, sekarang tidak ada. Kata Parmenides, tidak. Yang ada tetap ada, yang tidak ada tidak ada. Kenapa Heraklitus mengatakan kemarin ada, hari ini tidak ada? Karena kontinuitas pergerakan itu, dari bergerak dari ada menjadi tidak ada, gitu ya. Dari pohon yang basah kemudian menjadi kering, kemudian busuk, kemudian menjadi mungkin melebur di dalam tanah, dari ada menjadi tidak ada. Tapi Parmenides mengatakan yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada. Jadi dia tegas sekali itu ya. Itu yang dimaksud. Pengandaian lain ada dua kemungkinan, yaitu yang ada itu tidak ada, yang ada itu tidak ada, atau yang ada itu serentak ada dan tidak ada. Maksudnya apa? Yang tidak ada itu ada, yang tidak ada itu ada. Jadi tidak semua hal yang kita ketahui itu ada. Bahwa ada yang tidak ada. Yang itu kira-kira ya kalau berbicara Parmenides itu. Jadi ada itu ada yang tidak ada. Paham? Oke, saya ulangi rumusnya ya. Saya yakin Anda bingung ini. Ada itu ada. Jadi segala sesuatu yang ada itu mesti ada. Yang tidak ada itu tidak ada. Kalau ada yang mengatakan, oh itu tidak ada, ya memang tidak ada gitu. Tidak bisa dibuktikan, tidak terlihat gitu. Nah, rumus yang kedua tadi, ada yang tidak ada. Sebenarnya ini permainan bahasa.
tidak ada itu memang ada, ya tidak ada itu, ya ada yang tidak ada itu sendiri, gitu. Tidak ada itu memang ada, gitu. Tiga hal yang bertolak filsafat Adam, yaitu tidak ada kejamaan. Jadi Parmenides dalam kesimpulan filsafatnya bahwa eh, tidak ada yang majmu, tidak ada yang bersamaan, gitu ya. Di antara ada dan tidak ada itu tidak mungkin bersamaan. Tidak ada perubahan dan tidak ada ruang kosong. Nah, penjelasan tentang pemikiran Parmenides ini banyak disampaikan oleh Zeno. Zeno itu adalah muridnya, murid Parmenides, sekaligus juga temannya ya. Ajaran-ajarannya merupakan pembelaan terhadap ajaran-ajaran gurunya dengan cara membuat andaian-andaian tentang hal-hal yang akan ditentangkan kemudian diruntuhkannya, gitu ya. Pertama, argumen melawan ruang kosong. Apa itu ruang kosong? Kata Parmenides, jika diandaikan bahwa ruang kosong, maka dia membutuhkan ruang kosong. Jadi ruang kosong itu tidak ada, karena ruang kosong itu sendiri butuh ruang. Jadi kalau ada ruang kosong yang diisi oleh ruang, maka itu tidak lagi kosong. Paham ya? Nah, begitu. Jadi tidak ada ruang kosong. Gelas, air gelas ini contoh air gelas ya. Gelas air isinya setengah itu. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada ruang kosong di dalam gelas itu? Kalau Zeno menjawab, tidak ada ruang kosong. Karena setengahnya berisi air, setengahnya berisi udara. Jadi gelas itu penuh sebenarnya. Hanya saja isinya setengah-setengah. Gitu. Tidak ada yang kosong. Kosong itu kan tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Argumentasi melawan pluralitas ya. Jika potongan garis ini tentang plural, jika potongan garis terdiri dari titik-titik katanya, maka potongan itu dapat dibagi-bagi. Ini dia menjelaskan pandangan Parmenides tadi yang mengatakan bahwa tidak ada gerak itu tadi. Jadi sebenarnya kata Parmenides, indrawi itu kan menyesatkan. Ini yang menjadi argumennya, bahwa eh, garis lurus itu pun kalau dipisah-pisah itu sebenarnya adalah titik-titik yang saling terhubung, gitu. Yang terakhir adalah argumen melawan gerak. Dia mengatakan bahwa Parmenides menyebut bahwa tidak ada gerak, gitu. Kata Zeno, anak panah yang lepas dari busurnya, meskipun anak panah tampak melesat, tapi ia tetap sebagai benda yang sama. Apa maksudnya sebagai benda yang sama? Ya, bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada eh, anak panah yang melesat dari busur itu. Sebenarnya dia tidak pernah berubah. Karena dia tidak pernah berubah, maka itu yang menjadi argumen bahwa tidak ada gerak di situ. Kalau ditarik semakin jauh, bahkan sebelum 1 detik anak panah itu melesat, maka anak panah itu ya seperti itu. Anak panah yang sudah melesat itu anak panah yang lain. Gitu kira-kira ya tentang gerak. Saya kira itu eh, berkaitan dengan Parmenides dan Zeno yang bertentangan dengan Heraklitus. Terima kasih.